Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Pertama kalinya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan kita iman, kekuatan, ihsan, dan hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat bertemu kembali. Kedua kalinya, salat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa bersolawat kepadanya, kepada beliau Nabi Muhammad, kita selalu diakui sebagai umatnya dan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu ya teman-teman. Maka dari itu pantaslah kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur karena kita tidak tahu kita akan hidup sampai kapan. Betul begitu kan? Betul. Nah, karena ini di materi programming Al-Quran, jadi saya selaku dari mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 angkatan tahun 2021 diberi tugas dari beliau Pak Arif Riyadi selaku dosen mata kuliah kita. Nah, di sini saya akan mengambil tema tentang fluktuasi iman. Nah, yang menarik, apa fluktuasi iman itu? Jadi, fluktuasi iman itu, fluktuasi nggak hanya dimaknai di dalam perekonomian saja ya, tapi dalam hal agama itu bisa terjadi pada diri kita. Dalam garis besarnya, fluktuasi itu bisa diartikan sebagai turun naiknya keadaan. Nah, dan turun naiknya keadaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Dan saya mengambil tema ini karena ini tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri kita, tapi karena kita dari negara Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya ada seorang muslim, pastinya jika iman seseorang yang ada di negara kita itu melemah, pasti itu akan berpengaruh sangat besar sekali kepada negara kita. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke pembahasan agar tidak berlama-lama dalam perkenalan. Nah, sebelum kita membahas fluktuasi iman, kita akan membahas pengertian atau definisi dari kata iman tersebut. Definisi iman menurut para jumhur ulama, kata iman ini diambil dari bahasa Arab, yaitu merupakan masdar dari kata imanan yu'minu amana. Amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau mempercayai sesuatu. Sedangkan menurut istilah, iman merupakan membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi arti iman dalam Al-Quran adalah membenarkan dengan penuh keyakinan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Jadi iman ini tidak hanya di lisan saja ya teman-teman, tapi kita harus melakukannya, mengamalkannya sebagaimana ibadah. Selanjutnya, adapun faktor naiknya iman seseorang itu ada di sini saya akan menyampaikan 4 bagiannya. Yang pertama itu ada meyakini rukun-rukun iman dengan sepenuh hati. Nah,
biasanya kita kan kalau di musola-musola kan seringnya kan yang dilantunkan itu kan hmm, rukun Islam. Nah, kita juga harus bisa menghafalkan rukun-rukun iman. Jangan hanya menghafalkan tapi juga menghayati. Oh, iman dengan eh, Allah itu bagaimana? Iman dengan malaikat itu bagaimana? Kita harus meyakininya. Iman dengan nah itu agar hubungan kita itu sinkron gitu. Yang kedua ada dengan cara mengingat, membaca dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik seseorang yaitu yang mau mempelajari terus mengamalkan. Apalagi kita sebagai mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kita jangan hanya menghafalkan, tapi kita juga harus memanai ayat-ayat Allah itu seperti apa. Yang ketiga adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan. Nah, kenapa harus kita melakukan kewajiban-kewajiban? Jangan karena kita hanya takut, tapi karena itu akan membentuk diri kita sendiri. Syariat itu yang mengatur. Nah, makanya beribadah itu dibutuhkan, bukan diwajibkan. Oke, yang keempat ada amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kebaikan dan meninggalkan larangan. Jadi apa yang telah kita pelajari yang baik-baik itu harus diamalkan. Dan kita sebagai mahasiswa IKT itu kan pasti tahulah perbuatan-perbuatan seperti apa yang bisa melemahkan iman seseorang itu dijauhi. Oke. Nah, setelah itu kita berbicara tentang faktor turunnya iman seseorang. Nah, di sini saya hanya menyampaikan 5 garis besarnya ya. Karena iman seseorang itu akan menurun jika melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang bisa menurunkan iman seseorang. Seperti yang pernah didahulukan oleh Imam Syafi'i bahwa ketika seseorang melakukan maksiat itu akan ada jalan yang tertutup. Maksudnya ilmu-ilmu dan yang ada dalam diri kita itu kalau kita berbuat maksiat itu bisa menghalangi cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk di diri kita. Salah satunya adalah malas untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang paling sering sepele nih. Seperti ketika udah hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah kayak gitu kan, udah kita itu dipanggil Gusti Allah gitu loh. Nah, seumpama kalian ketika dipanggil Gusti Allah kok nggak langsung itu gimana rasanya? Seperti kalian contohnya aja, kalian itu di WA oleh Allah, tetapi kalian nggak langsung balas. Itu responnya gimana? Ya kan? Nah, dari itu kita harus mengupgrade diri kita dengan untuk selalu on time ketika beribadah dengan Allah. Contoh kecil ya. Yang kedua adalah berbuat sombong. Nah, bagaimanapun kita ini adalah makhluk Allah yang harus selalu senantiasa menundukkan diri kita dan bahwa kita harus tahu yang kita lakukan adalah juga atas kehendak Allah. Jadi buat teman-teman tetap rendah hati, pokoknya selalu berusaha gitu aja. Yang ketiga adalah berbuat zina. Wala taqrabuz zina. Berbuat zina. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran, kalau mendekati zina saja dilarang, apalagi berbuat zina. Ini sangat berpengaruh kepada iman kita. Karena itu zina yang spesifik ya, karena zina juga kan banyak, ada zina mata, zina banyak sekali pokoknya lah. Yang keempat ada mencuri. Yang pasti ini kalau mencuri itu apa ya? Mencuri itu kan mengambil milik seseorang lain kan, milik orang lain kan.
Pokoknya yang negatif-negatif ya yang nggak boleh ya. Karena itu bukan milik kita. Terus yang kelima ada meminum khamr. Meminum khamr. Mengapa tidak diperbolehkan meminum khamr? Karena ini kan sifatnya memabukkan. Nah, dalam hal memabukkan ini sebenarnya bisa dimaknai dua pandangan sih. Kalau memabukkan yang sifatnya itu mungkin tubuh kita yang mabuk, tapi memabukkan itu juga bisa dimaknai kita lupa akan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kurang lebihnya. Kemudian nah, ini sekarang solusi mengatasi turunnya iman. Nah, tentunya tadi kan sudah ada sebab-sebab turunnya dan untuk meningkatkan iman. Nah, ini solusinya. Karena sebab yang dapat melemahkan iman itu diantaranya tadi kan ada maksiat, terus ada hal-hal lainnya. Jadi kita itu harus membentuknya dengan cara yang pertama itu membenarkan yang ditetapkan dalam hati berdasarkan ilmu. Nah, intinya gini, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu harus berdasarkan sesuai ilmu. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada landasannya, jelas. Karena seperti di dalam Islam juga sudah ada syariatnya. Ketika kita beribadah itu sudah ada yang mengatur. Jadi tidak asal-asalan. Yang kedua yaitu beramal di dalam hati dengan cara berzikir, terutama memahami akan ayat-ayatnya yang mengandung janji dan ancamannya. Nah, biasanya kan ketika kita membaca Al-Qur'an itu kan yang seperti Al-Qur'an yang ada terjemahnya. Nah, itu biasanya kan Allah menjelaskan bahwa seumpama ya kayak ayat yang menjelaskan seperti janji akan ada kiamat ini. Nah, itu bisa kita renungi bahwa nantinya pasti akan terjadi kiamat. Dan kita itu sebagai umat muslim itu harus mempersiapkannya, bagaimana merenungkannya. Yang ketiga ada mengucapkan melalui lidah dengan cara banyak berzikir, mengucapkan kebenaran, berdakwah di jalan Allah, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, belajar, mengajarkan ilmu, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan sabar. Yang terakhir berwasiat dengan sabar. Nah, ini sabar itu diperlukan ya karena manusia juga harus mempunyai tingkat kesabaran. Karena tidak semua yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar gitu kan. Juga kita harus bisa berdakwah di jalan Allah, memerintahkan kebaikan. Yang keempat ada beramal melalui badan dengan cara melaksanakan rukun Islam, jihad di jalan Allah, melalui harta dan jiwa, mencerahkan jiwa untuk melaksanakan perintah Allah, serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, tentunya dengan bergaul dengan orang-orang soleh ini kan ada pepatah ini. Kalau kita kumpul wong sing dodol minyak itu kan mambu minyak gitu. Makanya dari itu setidaknya kita itu membuat jaringan kita itu menjadi kumpulan orang-orang yang soleh. Sebelum kita bisa berubah, tentunya kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, kemudian cara memelihara iman. Cara memelihara iman itu dapat dilakukan dengan berbagai hal, dengan berbagai cara. Nah, salah satunya yang akan saya sampaikan, yang pertama ada mengingat kehidupan akhirat. Karena kita hidup di dunia, kita itu kadang disibukkan dengan hal-hal dunia. Nah, karena tujuan kita hidup adalah bagaimana kita bisa bahagia di akhirat. Tentunya kita harus memikirkan kehidupan selanjutnya nanti bagaimana. Kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Gitu. Yang kedua adalah terus berzikir.
dengan mengingat Allah, tentunya itu akan membuat hati kita lebih tentram, kan teman-teman. Kemudian yang ketiga ada selalu beramal soleh. Nah, amal soleh itu banyak ya, enggak hanya seperti kita memberikan makanan kepada orang lain. Nah, banyak sekali contohnya ya. Seperti tadi teman saya juga ada yang telah menjajakkan mentraktir saya. Saya alhamdulillah sekali. Saya luar biasa. Terus yang keempat ada membaca Al-Quran setiap hari. Nah, ini yang perlu menjadi PR bagi anak-anak kita ini, membaca Al-Quran setiap hari. Kira-kira kalian itu sudah baca berapa ayat atau berapa lampir setiap harinya? Ini PR penting. Belum. Kalau belum, diusahakan untuk setiap harinya minimal 1 ayat. Kalau belum bisa 1 ayat itu 1 lampir. Kebalik ya, 1 lampir lebih dahulu, baru 1 ayat, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha. Kemudian yang kelima adalah sholat tepat waktu. Nah, ini agak sulit ya Pak. Mohon maaf sekali ya Pak. Kita kan kalau di materi programming Al-Quran ini kan matkulnya 2:30 sampai jam berapa kawan-kawan? Jam 4:30. Nah, itu kan biasanya tersekat untuk proses sholat jamaahnya kan tersekat. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting niatnya kita untuk sholat tepat waktu. Yang keenam adalah sering menghindari majelis taklim. Wah, ini saya harapkan teman-teman untuk sering menghadiri majelis taklim ya. Wah, kalau di desanya ada pengajian itu bisa menghadiri. Kalau belum pernah ikut minimal dipaksa lah, karena sesuatu itu kan harus dipaksa awalnya. Kalau kalian belum terbiasa, terpaksa akan terbiasa. Tuh. Oke, selanjutnya adalah berteman dengan orang soleh. Berteman dengan orang soleh, saya sangat beruntung sekali. Alhamdulillah sekali saya masuk di prodi Al-Quran dan Tafsir ini. Satu kelas saya itu orang-orang soleh semua, orang-orang luar biasa. Ada yang calon kiai, ada yang anaknya kiai, ada yang mantunya kiai. Ada semua pokoknya. Yang terakhir adalah introspeksi diri. Nah, kenapa kita harus introspeksi diri? Karena kalau kita lihat cara-caranya, kalau kita hanya lihat saja, nggak mengamalkan, lalu bagaimana kita introspeksi terhadap diri kita? Kira-kira berapa persen, berapa kekuatan iman dalam diri kita? Karena gini, Nabi Muhammad juga pernah bersabda dulu kalau ibaratnya kalau pezina dan pezina itu tidak boleh. Maksudnya kalau pezina itu kalau tidak pernah introspeksi diri, bagaimana nantinya? Nah, karena intinya gini, pintu taubat itu tetap dan akan selalu terbuka untuk kita semua. Dan saya harap teman-teman untuk mulai dari sekarang untuk bisa mengupgrade dirinya, untuk selalu meningkatkan keimanan dalam diri kita. Karena gini, kalau kita ingin mengubah sebuah negara, sebuah dunia, tentunya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Dengan kita mengubah diri kita sendiri, kemudian bisa mengubah keluarga kita, teman sekelas kita, sedesa kita, sekecamatan kita, nah sampai sedunia. Nah, intinya gitu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikirim ke bawah link ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.